Sebelum lanjut menonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pribumi Berbicara, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Jangan lupa siapkan kopi dan cemilan kalian. Selamat menonton. Meskipun usia mereka terpaut cukup jauh, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Prabowo Subianto pernah memiliki persahabatan yang erat dengan tokoh demonstran tahun 1966. Ia adalah Soehogi. Persahabatan tersebut mungkin terjalin karena keterlibatan Soehogi dalam gerakan bawah tanah anti Soekarno yang dirahasiakan oleh orang-orang PSI atau Partai Sosialis Indonesia. Menurut Daniel Dakidae dalam bukunya Soehogi Sang Demonstran dan mengutip dari kata pengantar buku catatan seorang demonstran, setelah kegagalan PRRI pada tahun 1961, para aktivis PSI di luar negeri membentuk GPI, yaitu Gerakan Pembaharuan Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh Profesor Sumitro Jojo Hadikusumo, yaitu ayah dari Prabowo Subianto, dan memiliki markas besar yang sering berpindah-pindah. Karena itulah markas tersebut disebut sebagai MHQ, atau Mobile Headquarter. Soehogi terlibat dalam infiltrasi dan penetrasi ke kelompok cendekiawan melalui unit CO5 di dalam BO. Unit CO5 adalah bagian dari Biro Operasi yang bertanggung jawab untuk menyusup ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mengumpulkan informasi yang relevan. Sebagai seorang cendekiawan dan aktivis politik, Soehogi memiliki keahlian dan pengetahuan yang sangat berharga dalam memahami dan berinteraksi dengan kelompok cendekiawan. Ia mampu memanfaatkan jaringan dan hubungan yang dimilikinya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh Biro Operasional. Dalam tugasnya sebagai case officer, Soehogi melakukan berbagai kegiatan untuk mendapatkan informasi dari kelompok cendekiawan. Ia menghadiri pertemuan-pertemuan, seminar, dan diskusi yang dihadiri oleh para cendekiawan. Ia juga menjalin hubungan dengan mereka secara personal, baik melalui pertemanan maupun kolaborasi dalam proyek-proyek akademik. Melalui infiltrasi dan penetrasi ini, Soehogi berhasil mendapatkan informasi yang berharga bagi Biro Operasional. Informasi tersebut berkaitan dengan pandangan politik, kegiatan organisasi, dan rencana aksi kelompok cendekiawan. Informasi ini kemudian digunakan oleh Biro Operasional untuk mengambil langkah-langkah yang strategis dalam menjaga keamanan dan kestabilan wilayah Eropa, Amerika, Australia, dan Asia. Namun, peran Soehogi dalam unit CO5 tidak hanya sebatas sebagai mata-mata. Ia juga berperan sebagai penghubung antara kelompok cendekiawan dan Biro Operasional. Ia membantu membangun komunikasi dan kerjasama antara kedua belah pihak, sehingga Biro Operasional dapat memahami lebih dalam tentang kelompok cendekiawan dan sebaliknya. Namun, menurut John Maxwell, Soehogi tidak termasuk dalam kelompok intelektual muda yang diundang oleh Prabowo untuk bergabung dalam proyek tersebut. Maxwell menyatakan bahwa Soehogi tidak memiliki hubungan dekat dengan keluarga Sumitro, termasuk Prabowo. Menurutnya, Soehogi lebih fokus pada aktivitas politik dan gerakan mahasiswa, serta memiliki pandangan yang berbeda dengan Prabowo dalam hal politik dan ideologi. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Soehogi dan Prabowo memiliki beberapa kesamaan dalam hal latar belakang keluarga dan minat politik. Keduanya berasal dari keluarga yang terlibat dalam politik, dan keduanya memiliki minat yang kuat dalam perjuangan untuk keadilan sosial dan politik di Indonesia. Meskipun pandangan Maxwell dan Lasut tentang kedekatan Soehogi dengan keluarga Sumitro, terutama Prabowo, berbeda, tidak dapat dipungkiri bahwa Soehogi dan Prabowo memiliki interaksi dan hubungan yang cukup dekat. Pada masa itu, seperti yang disebutkan sebelumnya, Prabowo bahkan meminjamkan sepatu gunungnya kepada Soehogi sebelum pergi ke Semeru. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki tingkat kedekatan yang cukup untuk saling mempercayai dan berbagi barang pribadi. Namun, penting untuk diingat bahwa hubungan antara Soehogi dan Prabowo tidak dapat diukur hanya berdasarkan satu kejadian atau tindakan.
Kedekatan dan hubungan antara dua individu dapat berkembang dan berubah seiring waktu, tergantung pada berbagai faktor dan dinamika yang ada. Oleh karena itu, penting untuk melihat gambaran yang lebih luas dan mempertimbangkan berbagai sumber dan perspektif sebelum membuat kesimpulan tentang hubungan antara Soehogi dan keluarga Soemintro, terutama Prabowo. Maxwell mencatat bahwa Prabowo telah berhasil menarik beberapa aktivis muda dari kalangan GPI untuk membantunya dalam rencana ini, termasuk Soehogi. Dalam disertasinya yang berjudul Soehogi, Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani, Maxwell mengungkapkan bahwa Soehogi aktif menghadiri pertemuan-pertemuan informal di Jakarta dan Bandung pada bulan Mei dan Juni tahun 1969. Di sana, ia bertemu dengan staf universitas dan pejabat senior dari berbagai departemen serta perwakilan pemerintahan. Namun, seiring berjalannya waktu, Soehogi mulai meragukan apakah rencana tersebut dapat dijalankan dengan efektif. Ia juga mempertanyakan kemampuan Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan semua ide-ide tersebut. Pada paruh kedua tahun 1969, Soehogi bahkan mulai mengkritik keras Soemintro dan para pendukungnya, yang ia anggap telah mengecewakan harapannya sejak bergabung dengan pemerintahan Orde Baru. Dalam rangka pemikiran inilah timbul rasa muak Soehogi terhadap lingkaran-lingkaran politiknya, yang ia anggap sebagai kaum sosialis salon, ungkap Daniel Dakidae. Tercatat sejak awal Juli 1969, Soehogi tidak lagi terlibat dalam proyek yang digagas oleh Prabowo dan Soemintro. Namun, Soehogi merasa bahwa Prabowo tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang tujuan sebenarnya dari proyek tersebut. Soehogi merasa bahwa hanya fokus pada merekrut orang-orang untuk posisi-posisi penting tanpa memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh organisasi tersebut. Selain itu, Soehogi juga merasa bahwa Prabowo tidak memiliki visi yang jelas tentang bagaimana proyek ini akan berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan negara. Soehogi merasa bahwa Prabowo hanya melihat proyek ini sebagai sebuah kesempatan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh politik, tanpa memperhatikan dampak yang sebenarnya akan ditimbulkan. Selain itu juga, Soehogi merasa bahwa Prabowo tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap proyek ini. Soehogi mencatat bahwa Prabowo seringkali berubah pikiran dan tidak konsisten dalam pendekatannya terhadap proyek ini. Hal inilah yang membuat Soehogi meragukan keseriusan Prabowo dalam menjalankan proyek ini dan membuatnya kehilangan antusiasme. Selain itu, Soehogi juga merasa bahwa Prabowo tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola proyek ini. Soehogi mencatat bahwa Prabowo seringkali tidak mampu memberikan arahan yang jelas dan tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang terkait dengan proyek ini. Hal inilah yang membuat Soehogi meragukan kemampuan Prabowo untuk menjalankan proyek ini dengan efektif. Secara keseluruhan, Soehogi kehilangan antusiasme terhadap proyek Prabowo karena merasa bahwa proyek ini tidak memiliki konsepsi yang jelas, tidak memiliki visi yang kuat, tidak memiliki komitmen yang konsisten, dan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk dijalankan dengan efektif. Sebelumnya, terhadap putra begawan ekonomi ini, Soehogi juga memiliki kesan kurang simpati ketika sahabatnya Joshi Lasut memberitahu tentang kelakuan Prabowo yang mencuri 3 pucuk senjata AK, yaitu auto Kalashnikov atau senjata otomatis buatan Uni Soviet yang kala itu menjadi perangkat organik ABRI untuk dipergunakannya mengacaukan acara di GMNI atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang tengah memperingati menteri-menterinya yang tewas dalam perjuangan melawan kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Saya katakan bahwa saya tidak setuju untuk bertindak demikian. Saya setuju teror, tapi kalau berani laksanakan pada koruptor, ungkap Soehogi dalam catatan hariannya dalam bukunya Catatan Seorang Demonstran pada 14 April 1969. Pada akhirnya Soehogi merasa saat itu Prabowo belum waktunya untuk mengurusi soal-soal yang besar. Bukan dia tidak mengakui kepintaran sang anak muda tersebut, namun Soehogi melihat Prabowo harus lebih banyak bergaul lagi dengan situasi di tanah airnya setelah bertahun-tahun hidup di luar negeri. Pada akhirnya Soehogi merasa saat itu Prabowo belum waktunya untuk mengurusi soal-soal yang besar. Bukan karena dia tidak mengakui kepintaran sang anak muda tersebut, namun Soehogi melihat Prabowo harus lebih banyak bergaul
dengan situasi di tanah air setelah bertahun-tahun hidup di luar negeri. Bagi saya, Prabowo adalah seorang pemuda yang kehilangan horizon romantiknya, yang cepat menangkap persoalan-persoalan dengan cerdas, tapi naif. Mungkin kalau ia berdiam 2 atau 3 tahun dan hidup dalam dunia yang nyata, ia akan berubah, ungkap Sohogi pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 1969.